Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bintang Perdana Putra dari kelas Teknik Mesin D Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sambungan, menjelaskan macam-macam sambungan, dan menjelaskan fungsi dan prinsip kerja sambungan. Pengertian sambungan. Mesin antar konstruksi terdiri dari beberapa bagian. Yang bagian-bagian dengan yang lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan suku bagian dengan suku bagian tersebut adalah dengan cara memberikan sambungan. Jadi inti sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Yang kedua, langsung saja macam-macam sambungan. Di sini ada dua macam tentang sambungan, yaitu yang pertama sambungan tetap, yaitu sambungan yang hanya dapat dilepas dengan cara merusaknya. Contoh sambungan keling dan sambungan las. Yang kedua yaitu sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang dapat kita lepas dan kita bongkar tanpa merusak sesuatu. Contoh sambungan baut, sambungan pasak, dan sambungan pena. Di sini kita dapat saksikan atau kita lihat ada sambungan keling. Di sebelahnya ada sambungan baut atau ulir. Di yang bawah ada sambungan las, ada sambungan pena, dan ada sambungan pasak. Kita langsung saja ke sambungan keling. Sambungan keling adalah sambungan digunakan untuk menyambung plat dan batang profil. Untuk membuat sambungan ini digunakan paku keling yang dibuat di pabrik khusus dengan kepala terpasang yang dilantak. Bentuk kepala paku keling yang kepala bulat paling banyak dipakai karena jenis paku keling ini sangat mudah dipakai. Bahan yang digunakan untuk membuat paku keling antara lain baja kenyal, baja paduan, tembaga, loyang, dan aluminium. Fungsi sambungan keling sebagai sambungan, kekuatan dalam konstruksi, baja konstruksi logam ringan. Contoh konstruksi bertingkat, konstruksi jembatan, dan konstruksi pesawat angkat. Yang kedua sebagai sambungan kekuatan kedap. Contoh konstruksi ketel dan pipa bertekanan tinggi. Tetapi untuk saat ini dalam pembuatan ketel biasanya menggunakan sambungan las. Yang ketiga sebagai sambungan kedap yang tidak memiliki tekanan. Contoh pada tangki, cerobong asap, dan pipa penurun. Yang keempat sebagai sambungan paku untuk kulit pelat. Contoh konstruksi kendaraan dan konstruksi pesawat terbang. Bisa kita saksikan di sini sambungan keling pada konstruksi jembatan, konstruksi ketel, cerobong asap, dan konstruksi pesawat terbang. Penerapan sambungan keling, macam-macam penerapan sambungan keling yaitu sambungan kuat. Contoh sambungan keling kerangka bangunan, jembatan, dan pada blok mesin. Yang kedua sambungan kuat dan rapat. Contoh sambungan keling ketel uap, tangki-tangki, dan dinding kapal. Yang ketiga sambungan rapat. Contoh sambungan tangki-tangki zat cair dan bejana tekanan rendah. Dan kita langsung saja ke sambungan las. Mengelas adalah menyambung dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Sistem sambungan las ini termasuk jenis sambungan tetap, di mana pada konstruksi dan alat-alat pemesinan sambungan las ini sangat banyak digunakan. Untuk menghitung kekuatan sambungan las ini disesuaikan dengan cara pengelasannya serta jenis pembebanan yang bekerja pada penampang yang dilas tersebut. Adapun keuntungan las dibandingkan dengan sambungan keling dan sambungan baut. Yang pertama, sambungan las lebih ringan, hanya sekitar 1,1 sampai 1,5% dari berat konstruksi.
Untuk sambungan keling dan baut memiliki berat 2,5 sampai 4% dari berat konstruksi. Yang kedua, bagian yang akan dilas pada umumnya tidak perlu diberi lapisan lagi, misalnya dengan bahan plat atau yang sejenis. Yang tiga, lebih efisien, terutama terhadap tegangan tarik, sebab tidak ada lubang yang melemahkan penampang batang tarik. Adapun kekurangan pada sambungan las itu sendiri adalah kualitas sambungan las sangat tergantung pada keahlian juru las. Jadi kalau las habis dan itu akan membuat sambungan lagi, itu jarang yang bagus. Metode pengelasan ada tiga. Yang pertama ada las tempa, yang kedua ada las gas, dan yang ketiga ada las listrik. Terangannya di sini adalah las tempa. Pada metode las tempa, dua bagian ujung yang akan disambung dipanaskan mendekati suhu lebur, ditempelkan lalu ditempa atau dipukul berkali-kali sehingga menjadi satu sambungan yang homogen. Untuk sambungan las tempa ini tidak menggunakan logam pengisi dan tidak menggunakan bahan tambahan. Adapun yang kedua, las gas atau las otogen. Pada metode ini las otogen atau las gas, kedua bagian yang akan disambungkan dipanaskan sampai mendekati titik leburnya menggunakan api yang berasal dari campuran gas asetilin dan gas asam. Kemudian pada bagian yang hampir meleleh tersebut diisi dengan lelehan kawat las. Di sini dapat kita saksikan tentang las gas ya. Adapun las oksigas adalah semua proses yang menggunakan campuran oksigen dan bahan bakar gas untuk pembuatan api sebagai sumber panas untuk mencairkan benda kerja. Oksigen dan gas dicampur dalam suatu alat dengan komposisi tertentu sehingga api yang dihasilkan bisa mencapai suhu maksimum dengan mencairkan logam induk dan logam pengisi. Adapun las listrik, ya las listrik umumnya disebut las listrik gitu. Salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambungkan. Pada bagian yang terkena busur listrik tersebut akan mencair sehingga elektroda yang menghasilkan busur listrik akan mencair pada ujungnya dan merambat terus sampai habis. Logam cair dari elektroda dan dari sebagian benda yang akan disambungkan tercampur dan mengisi celah dari kedua logam yang akan disambungkan, kemudian membeku dan tersambunglah kedua logam tersebut. Di sini ada instalasi las listrik dan proses las listrik. Ada pengutuban langsung dan pengutuban terbalik, bisa kalian lihat sendiri. Yang ketiga adalah sambungan baut. Baut adalah salah satu alat penyambungan profil baja selain paku, keling, dan las. Baut yang lazim digunakan sebagai alat penyambung profil baja adalah baut hitam dan baut berkekuatan tinggi. Sistem sambungan dengan menggunakan mur dan baut ini termasuk sambungan yang dapat dibuka tanpa merusak bagian yang disambung, serta alat-alat penyambung itu sendiri. Bagian-bagian terpenting dari mur dan baut adalah ulirnya. Sambungan baut dilakukan dengan cara suatu pasak melintang atau baut dipasang pada suatu lubang yang dengan menembus masuk pada bagian konstruksi yang disambungkan. Adapun fungsi dari sambungan baut pada konstruksi mesin adalah pengamanan bagian atas dan bawah suatu kontak roda gigi. Yang kedua, untuk mengatur kekuatan putar atau kekuatan luncur dari nav terhadap poros. Yang ketiga, untuk sambungan fleksibel atau bantuan dari sirip, batang, piringan, dan roll. Yang keempat, pegas, batang, dan semacamnya. Adapun di sini bisa kita lihat contoh macam-macam baut dan penggunaan sambungan baut pada konstruksi baja dan lain-lain. Beberapa keuntungan penggunaan sambungan mur baut. Yang pertama adalah mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menerima beban. Yang kedua, memudahkan dalam pemasangan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai kondisi operasi. Yang keempat, dibuat dalam standarisasi. Yang kelima, efisiensi tinggi dalam proses manufaktur. Adapun kerugian utama sambungan mur baut adalah mempunyai konsentrasi tegangan yang tinggi di daerah ulir. Adapun bagian-bagian baut, yang A, diameter baut,
B. Panjang baut, C. Daerah dekat efektif, D. Lebar kunci, E. Diameter baut, dan F. Jarak ulir. Macam-macam bentuk ulir ada 5. Yang pertama ulir segitiga, kedua ulir segi empat, ketiga ulir trapesium, yang keempat ada ulir bulat, dan yang kelima adalah ulir gergaji. Ada 2 standar yang dipakai dalam ulir. Yang pertama ada standar British Whitworth dengan cirinya yaitu simbolnya W, ukurannya dalam satuan inci, sudut puncak alpanya 55 derajat. Sedangkan yang kedua ada standar metris, simbolnya M, sama ukuran dalam satuan milimeter dan sudut puncaknya 60 derajat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik pasti profesional, aplikatif, siap kerja, tepat waktu, dan inovatif.